Diriwayatkan dari Sayyidina Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahum khuluqa. Sayyidina Barra ibn Azib mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana tadi yang diriwayatkan oleh Barra ibn Azib. Barra ibn Azib mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Rasul itu adalah orang yang paling tampan. Satu. Wa ahsanahum khuluqa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup sebagai manusia biasa, kadang-kadang ada orang yang masya Allah, maaf orangnya tampan, dianya cantik, tapi akhlaknya tidak setampan wajahnya, tapi perangainya tidak secantik orangnya. Ada orang yang masya Allah akhlaknya baik, budi pekertinya bagus, tapi tampannya pas-pasan, rupanya tidak secantik akhlaknya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau adalah ahsanahum wajha, orang yang paling tampan, wa ahsanahum khuluqa, dan beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wah, kita seperti ini, tampang kita ya seperti ini, rupa kita yang ya seperti ini, paras kita ya seperti ini, meskipun diedit juga pun ya seperti itu. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikatakan oleh Sayyidina Hassan bin Thabit rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan wa ajmalu minka lam tara gattu aini, sepaling tampan darimu tidak pernah mata ini memandang. Itu Nabi Muhammad tampannya luar biasa. Kalau Nabi Yusuf ketampanannya membuat perempuan-perempuan Mesir terfitnah. Dengan ketampanan tersebut, ketahuilah ketampanan Nabi Yusuf adalah bagian dari ketampanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau mengatakan seandainya perempuan-perempuan Mesir melihat bagaimana keningnya Nabi Muhammad, maka mereka akan terlupakan dengan ketampanan Nabiullah Yusuf. Dan seandainya perempuan-perempuan Mesir melihat keindahan pipinya Nabi Muhammad, maka mereka bukan lagi memotong jari jemari mereka ketika melihat keindahan Nabiullah Yusuf, akan tetapi ketampanan pipinya Nabi Muhammad menjadikan perempuan-perempuan Mesir akan memotong jantung mereka karena ketampanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ajmalu minka lam tara gattu ainu, sepaling tampan dari, kata Hassan bin Thabit, tidak pernah mata ini memandang. Ini pujian dari seorang Hassan bin Thabit. Kita di dalam memuji Nabi Muhammad jangan beranggapan pujian kita berlebihan. Orang kadang-kadang kita ngumpul semacam ini memuji Nabi Muhammad, mengadakan acara semacam ini, kadang-kadang ada orang yang beranggapan acara kita berlebihan, pujian kita al-ghulu, berlebihan. Ketahuilah bagaimanapun kita memuji Nabi Muhammad, pujian kita kepada beliau tidak sebanding dengan pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, sahibul maulid, di dalam qasidahnya beliau mengatakan hawaltu an asifal habiba bi ba'dima, saya, kata beliau, saya mencoba berusaha mensifatkan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi ba'dhi ma fahimal fuadu minas sanal qur'ani, dengan sebagian yang aku pahami daripada ayat-ayat Al-Qur'an tentang bagaimana pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Fawajadtu gauli la yafi'u bidharratin min ushri mi'syaril atar rabbani. Ternyata, kata beliau, pujianku yang aku gubah semua pujian tersebut ternyata tak sebanding dengan 1% atau 0,5% dari pujian Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba lihat bagaimana Allah memuji Nabi kita Muhammad di dalam Al-Qur'an. Tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan nama,
Selalu dipanggil dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tidak pernah sebelum meminta telah diberikan. Kalau Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Tapi kalau Nabi kita Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Kemudian bagaimana Nabi kita Muhammad dimuliakan di dalam Al-Quran dengan sirajan munira wa qamaran munira. Dimuliakan Nabi kita Muhammad dari karenanya. Ini perkumpulan kita ini jangan dianggap berlebihan. Apapun yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad tidak sebanding dengan apa yang telah Allah berikan pujian kepada beliau. Bahkan di dalam surah yang kita bacakan tadi, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat sebutanmu wahai Muhammad, sehingga di dalam azan tidaklah disebutkan asyhadu alla ilaha illallah, melainkan setelahnya ada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di dalam khutbah tidaklah disebutkan asyhadu alla ilaha illallah, melainkan setelahnya ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang ingin memeluk agama Islam tidak benar Islamnya kalau hanya sekedar mendatangkan dengan syahadah uluhiyah tanpa syahadah Muhammadiyah. Seseorang di dalam salat senantiasa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa hakadha wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sebutanmu wahai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan penyebab besok kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau sudah seperti ini kita punya wajah pas-pasan. Kalau Nabi Muhammad wa ajmalu minka lam tara gattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan sepaling indah darimu wahai Rasulullah tidak pernah perempuan manapun yang melahirkan seorang anak. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan terlepas dari aib, terlepas dari kekurangan. Hidungnya Masya Allah, matanya, kemudian semuanya sempurna. Dan salah satu kesempurnaan iman seseorang yaitu bahwa dia meyakini tidak ada manusia yang paling sempurna diciptakan oleh Allah selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai pada akhirnya Hasan bin Thabit mengatakan ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan engkau diciptakan sesuai yang kau inginkan. Mau hidung, hidungnya begini, mau mata, matanya begini, mau kulit, kulitnya begini. Masya Allah, sesuai pesanannya. Sesuai pesanannya. Kalaunya kita kulitnya putih tapi sayang hidungnya tidak mancung. Hidungnya mancung tapi sayang kulitnya tidak putih. Kulitnya putih apa hidungnya mancung tapi sayang pendek. Ada lagi kita Masya Allah orangnya tinggi, akan tetapi masalahnya apa? Masalahnya dia senyum tidak baik, tidak mendatangkan keindahan. Wah, Nabi kita Muhammad kalau senyum beliau keluar dari sela-sela gigi beliau pancaran cahaya yang memancar kepada kepada benda-benda yang ada di sekitar. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita di akhir zaman macam-macam. Hidung tidak mancung, dibikin mancung. Masya Allah. Operasi plastik dan lain sebagainya. Walau bagaimanapun operasi plastik tidak sesempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun tidak akan pernah mampu menandingi, jangankan melebihi, setara dengan Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang mampu menyamai apalagi menandingi keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita punya mata bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kata Barra ibn Azib, ahsanahum wajha wa ahsanahum khuluqa. Beliau orang yang paling tampan dan beliau orang yang paling baik akhlaknya. Wah, kita kalau sudah urusan ketampanan udah kalah dah, ketinggalan. Ada yang tampan, ada lagi yang lebih tampan. Ini cantik, ada lagi yang lebih cantik. Begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak ada lagi di atasnya. Tidak ada lagi keindahan yang tidak ada. Bahkan semua keindahan yang kita lihat pada saat ini semuanya adalah pancaran dari keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita sadar, Pak, Bu, hadirin hadirat dan yang menyaksikan acara ini semuanya kita sadar. Kita semuanya kita punya wajah terbatas. Kita punya fisik ada batasannya. Wajah kita semuanya Masya Allah pas-pasan. Apa pas-pasan, Masya Allah. Tapi ada satu lagi yang kita bisa untuk mengusahainya. Wajah kita ya begini dah ciptaannya. Tapi ada lagi satu
yang kita bisa mampu mengusahainya untuk memperbaikinya, yaitu apa? Bagian yang kedua, yaitu akhlak. Nabi kita Muhammad adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di sisi lain, beliau adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling baik akhlaknya. Ini sempurna. Sebagaimana tadi yang ulun katakan, kita kadang-kadang diciptakan ada yang tampan, cantik, tapi sayang akhlaknya tidak setampan dan tidak secantik daripada parasnya. Ada orang yang masya Allah orangnya akhlaknya baik, tapi masya Allah parasnya apa adanya. Tapi Nabi kita Muhammad, beliau adalah orang yang paling tampan dan paling baik akhlaknya. Sekarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang akhlak yang baik. Dan orang yang punya akhlak baik besok bakal diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadiah yang paling besar. Yang pertama adalah hadiah orang yang paling baik akhlaknya besok bakal dikumpulkan dan bakal diberikan sebuah hadiah, yaitu kebersamaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling istimewa di sisiku besok di hari kiamat dan orang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat, tahu siapa? Yaitu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling baik akhlaknya insyaallah. Bahkan Rasul mengatakan akmalun nasi imanan, manusia yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan Nabi Muhammad ditanya lagi tentang perkara yang paling banyak mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad ditanya tentang perkara yang paling banyak mendatangkan dan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan surga. Apa kata Nabi Muhammad? Ada dua perkara yang paling banyak mengantarkan seseorang untuk mendapatkan surga. Yang pertama adalah taqwallah wa husnul khuluq. Yang pertama adalah taqwa kepada Allah, dan yang kedua adalah mempunyai akhlak yang baik. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Nah, sekarang kita pengen tahu orang yang punya akhlak baik itu seperti apa. Kita sudah tahu keistimewaannya. Bahkan Nabi kita Muhammad, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Rasul dipuji di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau mempunyai akhlak yang sangat terpuji wahai Muhammad. Dan bagaimana akhlak yang terpuji itu seperti apa? Akhlak yang terpuji itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ja'far Shadiq bin Ali Zainal Abidin ibn al-Husain ibn al-Ali ibn Abi Talib wa ummuh Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu akhlak yang sempurna itu tercakup di dalam satu ayat dalam Al-Quran. Ini kalau kita mau akhlak yang baik itu semua akhlak yang baik yang dibicarakan pada saat ini, akhlak yang baik begini, semuanya tercantum dalam satu ayat dalam Al-Quran. Apa itu? Yaitu Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Hadal Imam Ja'far Shadiq, anak dari Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ummu Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkomentar, ini ayat dalam surah Al-A'raf ayat 199 itu mencakup seluruh akhlak yang mulia. Yang pertama apa? Khudhil afwa, jadilah engkau orang yang pemaaf. Tadi dikatakan oleh ketua panitia bahwa kita harus meniru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orangnya pemaaf. Ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Nabi Muhammad kalau urusan pribadi beliau maafkan. Tapi kalau urusan agama, oh maaf, tidak ada toleransi di sana. Wah, kita kadang-kadang kebalik. Urusan pribadi tidak ada kata maaf. Urusan ibadat, urusan agama, ya tersayangnya lah. Kadang-kadang kita seperti itu. Ada orang yang begini. Bahkan orang di rumah kita sendiri 1 kali 24 jam tidak ada yang baca Al-Quran, tidak ada cemburu kita. Anak kita antara maghrib isya, di mana mereka? Ini malam Senin, malam kelahirannya Nabi Muhammad. Di mana anak-anak kita antara maghrib dan isya? Kita biasa. Anak kita pulang jam 11 malam, tidak tahu
bergaul dengan siapa, berteman dengan siapa. Tidak pernah kita merasa itu adalah sesuatu hal yang sangat membahayakan bagi mereka. Tidak pernah kita mempermasalahkan seperti itu. Bahkan anak kita sholat subuhnya tiap hari kesiangan. Kenapa? Wabil khusus kita di bulan-bulan ini subuh kita Masya Allah jam 5 kurang udah subuh. Wah, anak kita bangun setengah 7 kita biasa, padahal jam 6:03 udah keluar waktunya. Di mana kecemburuan kita terhadap agama? Tapi kalau urusan pribadi tidak ada kecemburuan di sana. Kalau urusan pribadi cemburunya luar biasa, tapi kalau sudah urusan agama tidak ada kecemburuan. Hati-hati, orang yang semacam ini tidak akan pernah mencium aroma surga nantinya besok di hari kiamat. Khudil afwa, jadilah orang pemaaf. Masalah kita maafkan. Karena ketahuilah, ketika kita memaafkan orang lain bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita hina. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diberikan kejayaan dan kemuliaan oleh Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, man u'tiya fasyakar, siapa orang yang diberi nikmat syukur, wa butuliya fasabar, diberi cobaan sabar, wa dzulima faghfar, kalau dia dizalimi dia maafkan, wa zalama fastaghfar, kalau dia yang berbuat dosa dia minta ampun. Diam Nabi Muhammad. Sahabat menunggu jawabannya. Apa yang didapatkan orang tersebut? Dapat nikmat syukur, dapat bala sabar. Kalau dia disakiti orang lain memaafkan, kalau dia yang berbuat kesalahan dia minta maaf. Rasul diam. Maka para sahabat bertanya, malahum ya Rasulullah, apa yang didapatkan mereka wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, ulaika humul ladzina, mereka adalah orang-orang, ulaika humul ladzina aminun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan besok di hari kiamat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi orang pemaaf. Nabi Muhammad pemaafnya luar biasa. Tuh Abu Jahal, bagaimana jahatnya sama Nabi Muhammad? Jahatnya, bahkan ingin membunuh. Tidak henti-hentinya Nabi Muhammad mengajak Abu Jahal, memaafkan Abu Jahal. Akan tetapi hidayat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berat memaafkan kesalahan orang lain, ingat, mungkin kita punya dosa yang besar, yang apabila kita memaafkan kesalahan orang lain, maka dengan itu Allah bakal mengampuni dosa kita. Ini akhlak yang baik. Khudil afwa. Yang pertama, jadilah orang pemaaf. Ini mencakup seluruh akhlak yang mulia. Khudil afwa, jadilah orang yang pemaaf, jangan pendendam. Pernah suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau duduk di masjid. Kemudian Nabi Muhammad bilang, bentar lagi bakal masuk calon penghuni surga. Mudah-mudahan kita masuk surga seberatan. Wah, otomatis calon penghuni surga beda dengan calon penghuni neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama calon penghuni neraka sama calon penghuni surga, tidak sama. Dari segi ucapan, dari segi pakaian, dari segi tingkah laku, dari segi gaya hidup beda. Dari segi tujuan hidup beda. La yastawi, beda. Kemudian Nabi Muhammad bilang, nih bentar lagi bakal masuk calon penghuni surga. Ternyata yang masuk adalah salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Maka semua mata tertuju kepada Abdullah bin Salam. Ini beruntung orang dapat SK dari Nabi Muhammad. Dapat SK dari Nabi Muhammad, orang ini adalah calon penghuni surga. Hari kedua seperti itu juga Nabi Muhammad mengatakan, sayadkhul alaikum rajulun min ahlil jannah. Yang masuk kembali Abdullah bin Salam. Sampai di hari ketiga Nabi Muhammad bilang, sayadkhul alaikum rajulun min ahlil jannah. Bentar lagi nih bakal masuk calon penghuni surga. Ternyata yang ketiga adalah juga Abdullah bin Salam. Oh, sahabat dulu mendengar ini calon penghuni surga, mereka iri, tapi iri yang baik. Iri, kepengen seperti Abdullah bin Salam. Apa yang dilakukannya? Tidak mungkin orang mendapatkan surga dengan percuma, tidak mungkin. Jangankan surga, pakaian di pasar kita bayar, baju di pasar kita bayar, mau beli ikan kita bayar, mau beli apa di warung kita bayar, apalagi surga. Oh, datang umat di akhir zaman, Masya Allah, sembahyang sudah beres, sembahyangnya tamat, sudah diwisuda sembahyangnya, Masya Allah. Zakatnya sudah kada lagi, Masya Allah. Amalnya apa? Wallahu alam. Walhasil wala maghrib, isya, subuh, zuhur, asar kada bersembahyangan lagi, dengan berdalihkan sampai, dan dia mengatakan masuk surga bighairi hisab. Masya Allah. Dari mana? Ala sil'atullahil ghaliyah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal.
Dan ketahuilah ala sil'atallahi hiyal jannah, barang dagangan Allah itu adalah surga. Kita beli dengan apa membelinya? Dengan kita berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sana bangkitlah Abdullah bin Amr bin As. Dulu nama Abdullah banyak. Di antaranya ini Abdullah bin Salam, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Ummi Maktum, banyak Abdullah. Maka pada saat itu Abdullah bin Amr bin As, beliau sengaja ingin menginap di rumah Abdullah bin Salam untuk mengetahui amal apa yang dia lakukan, sehingga saya kepengen seperti Abdullah bin Salam. Maka menginaplah di sana dengan berdalihkan, saya punya masalah di rumah, saya mau menginap beberapa hari dulu di sini. Tujuannya apa? Sebenarnya tidak ada tujuannya, melainkan hanya ingin mengetahui amal apa yang dia lakukan, sampai Nabi Muhammad memberikan sebuah kabar gembira bahwa dia adalah calon penghuni surga. Subhanallah, 1 hari, 2 hari dapat, sampai hari terakhir, karena batas tamu cuma 3 hari. Lebih 3 hari, udah bismillah, silahkan bulik, tidak usah lagi, sudah 3 hari. 3 hari aja, jatah tamu itu 3 hari aja. Wah, ini Abdullah bin Amr bin As selama 3 hari tidak ada melihat amal yang lebih dari itu. Sama seperti sahabat yang lainnya, tidur malam, kemudian sebelum subuh bangun, kemudian di sana ibadah jamaah dengan Nabi Muhammad, selesai. Akan tetapi dia yakin pasti ada amalnya, pasti ada sebuah amalan yang dia punya yang menjadikan dia mendapatkan sebuah kabar gembira dari Nabi Muhammad bahwa dia adalah calon penghuni surga. Sebelum pulang, Abdullah bin Amr bin As minta maaf kepada Abdullah bin Salam. Dia jelaskan sebenarnya tujuannya bukanlah apa namanya dia menginap bukanlah karena ada masalah di rumah, tapi tujuannya adalah ingin mengorek, ingin mengetahui apa amalan Abdullah bin Salam sampai dapat kabar gembira semacam itu. Abdullah bin Salam mengatakan, subhanallah, engkau sudah melihat apa yang saya lakukan di rumah, dan itulah, tidak ada yang lebih. Kemudian kata Abdullah bin Salam, mungkin ini yang membuat saya mendapatkan kabar gembira bahwa saya adalah calon penghuni surga. Apa itu? Setiap malam sebelum saya tidur, nih amalkan, setiap malam sebelum saya tidur, saya mengucapkan kepada Allah, ya Rabb, siapapun orang yang menzalimi saya maafkan. Siapapun orang yang berbuat salah kepada saya maafkan. Saya tidak akan menuntutnya di hadapanmu, saya maafkan. Kan kita kadang-kadang ketika orang berbuat zalim dengan kita, kita tidak mampu membalas, kita kadang-kadang nyimpan dendam dalam hati kita. Saya tuntut besok di hari kiamat, saya tuntut besok. Kadang kau tuh guring semalaman jar ketua, memikirkan kanan kiri yang menzalimi kita, guring banget. Hadza Ibrahim bin Adham pernah ditampar sama anggota. Ibrahim bin Adham seorang wali besar, tapi nama beliau tersohor, dan ada salah seorang jundi tentara yang mana mereka tidak kenal dengan sosok Ibrahim bin Adham, tapi tahu namanya. Tapi tidak kenal dengan sosoknya. Maka tentara tersebut datang dan menemui Ibrahim bin Adham. Kebetulan beliau lagi ada di pinggir jalan. Maka Ibrahim bin Adham ketika ditanya, di mana perumahan tempat orang-orang yang tinggal di kampung ini, di mana perumahan itu, di mana? Maka Ibrahim bin Adham beliau arahkan ke alkah pekuburan. Tuh jadiin perumahan di sana. Ada tetakuni orang wali, Ibrahim bin Adham. Tuh ada di sana perumahan. Melihat di sana perumahan, ternyata kuburan, tamparnya, tamparnya. Ditamparnya, ditempelengnya Ibrahim bin Adham. Orang lain melihat pada saat itu langsung, tahukah engkau siapa yang kau pukul? Gak ada, siapa dia? Dia Ibrahim bin Adham. Oh, Ibrahim bin Adham, seorang wali besar. Minta maaf. Wahai imam, saya minta maaf, saya tidak tahu. Saya tahu nama anda, tapi saya tidak tahu sosok anda. Saya minta maaf. Kata Ibrahim bin Adham, sebelum engkau minta maaf, sudah saya maafkan. Dan saya doakan ketika tanganmu menempel di pipiku, maka pada saat itu Allah angkat derajatku. Dan saya mintakan kepada Allah untukmu agar engkau masuk surga. Ada Ibrahim bin Adham. Wah, kita jangan usah ke situ dulu. Cukup memaafkan orang yang sudah cukup, benar sudah. Khudil afwa, biarkan kita punya hati bersih, Pak. Bu, biarkan kita punya hati bersih. Kadang-kadang ibu-ibu, ya Allah, mendamnya 2 tahun. Gara-gara tersepak sandal di luar aja 2 tahun mendamnya. Masya Allah, Bu, jangan kita siksa diri kita dengan kita menyimpan dendam di dalam hati. Khalas, natanasa, kita lupakan apa yang pernah terjadi. Orang menyakiti kita, orang mengupat kita, orang menggosip kita, biarkan. Khudil afwa, jadilah orang pemaaf. Nih orang kalau punya akhlak ini pemaaf.
Kalau kita ingin menempuh jalan Nabi Muhammad, tempuh jalan pemaaf. Oh, saya tidak bisa memaafkan. Kenapa? Dia telah mengkhianati saya begini. Udah, seberat apa kesalahannya dan kita mampu memaafkannya, ketahuilah ada dosa yang sangat besar yang bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.